Saat ini, Putri Salju tengah sendirian di hutan besar. Dia sangat takut dan mulai berlari, hingga akhirnya saat matahari hampir terbenam, ia datang ke sebuah rumah kecil. Rumah ini milik 7 kurcaci. Para kurcaci tersebut tengah bekerja di tambang, sehingga tidak ada di rumah. Putri Salju masuk dan menemukan segala sesuatu lebih kecil, tapi rapi dan teratur. Ada meja kecil dengan 7 piring kecil, 7 sendok kecil, 7 pisau kecil dan garpu, 7 cangkir kecil, dan di dinding ada 7 tempat tidur kecil, semua yang baru saja dibuat. Putri Salju begitu lapar dan haus, sehingga dirinya memakan sedikit sayuran dan roti yang ada di piring-piring kecil milik ke-7 kurcaci. Setelah merasa kenyang, dirinya merasakan kantuk dan ingin tidur. Berhubung tempat tidur para kurcaci tersebut sangat kecil, sehingga Putri Salju pun menyusunnya jadi satu dan dapat ditempati dengan nyaman. Ketika malam tiba, 7 kurcaci pulang dari kerja. Mereka menyalakan 7 lilin dan melihat bahwa seseorang telah berada di rumah mereka. Mereka begitu kaget karena ada seorang putri yang amat cantik tengah tidur di depan mereka. Demi Tuhan, demi Tuhan, Mereka berteriak. dia begitu cantik. Mereka tidak membangunkannya, tetapi membiarkannya tetap tidur di kasur. Ketika Putri Salju terbangun, mereka menanyakan siapa dia dan bagaimana caranya telah menemukan jalan ke rumah mereka. Putri Salju pun bercerita banyak hal, mulai dari bagaimana ibu tirinya yang telah mencoba membunuhnya, bagaimana pemburu membiarkannya hidup, bagaimana ia kabur dan akhirnya datang ke rumah mereka. Para kurcaci merasa kasihan dan mengizinkan sang Putri Salju untuk tinggal bersama mereka dengan satu syarat, yakni mengurus rumah dan memasakkan mereka makanan. Sang putri merasa senang dengan syarat tersebut dan langsung menyetujuinya. Di kerajaan, sang ratu lagi-lagi menuju ke cermin ajaibnya dan bertanya, Cermin di dinding. Siapa wanita yang paling cantik di seluruh negeri ini? cermin ajaib itu menjawab, Anda, ratu saya, memang cantik. Namun, Putri Salju yang tengah berada di atas gunung jauh lebih cantik dari Anda. Sang ratu tentu saja terkejut dan marah kepada pemburu karena dirinya ditipu mentah-mentah. Hal itulah yang menyebabkannya merencanakan untuk membunuh Putri Salju dengan tangannya sendiri. Akhirnya, sang ratu pun menyamar sebagai seorang wanita penjual tua dan pergi ke rumah kurcaci itu untuk menjual apel. Ketika sudah sampai di depan pintu rumah kurcaci, sang ratu yang tengah menyamar menjadi penyihir mulai mengetuk pintu. Bukalah, aku wanita tua dengan penjual barang-barang bagus untuk dijual. Putri Salju mendengar perkataan tersebut, langsung mengintip keluar jendela. Apa yang Anda miliki? Beberapa butir apel, nak, sangat manis rasanya. Cobalah. Ketika Putri Salju menggigit apel tersebut, tapi tidak sampai habis, Putri Salju sudah jatuh ke tanah dan mati.